bicarakan topik yang seru, banyak orang tanya terus kepada kami. Yaitu, kenapa makanan tidak boleh dipanasin? Tahu nggak Pak, kalau makanan dipanasin, kata orang akan menjadi racun. Apa benar begitu? Pasti ada teorinya di belakangnya. Ayo kita pelajarin ya. Seringkali kita kalau habis makan malam, makan siang, tidak habis, kita sayang. Kita biasanya masukin ke dalam kotak, dalam box, masukin, simpen di kulkas. Nanti udah sore hari, kita mau ulang makan lagi, kita hangetin lagi, kita panasin lagi, kita makan. Nah seringkali secara rasa, mungkin kalau udah ditaruh di kulkas, makanan itu nggak berubah. But kuncinya, zatnya atau nutrisinya akan berubah kalau kita panasinnya salah atau makanannya salah panasin, itu akan menjadi racun. Racunnya nggak tanggung-tanggung. Karsinogen atau ibaratnya sel-sel yang rusak, zat-zat yang rusak itu menjadi racun. Racunnya bisa mengakibatkan kita makan kanker. Prinsipnya kita menjadi kanker makanan. Loh, kok begitu hebat ya? Benar, salah satu sampel yang kalau kita sering bilang. Kita jangan makan barbecue beef atau barbecue sesuatu yang di barbecue sampai gosong hitam. Nah, yang namanya gosong hitam itu adalah selnya merusak. Sel merusak, membusuk. Kita makan, itu menjadi sel kanker buat kita. Jadi prinsipnya kalau makanan di barbecue, dibakar apa segala, jangan makan porsi yang digosong itu. Karena itu sel-selnya sudah tidak layak untuk dimakan, sudah rusak. Nah rusak itu menjadi busuk, busuk menjadi kanker sel. Nah kalau kita udah tahu teori itu, marilah kita lihat. Apa aja sih makanan yang benar-benar yang kita tidak boleh panasin ulang. Kalau sampai panasin ulang pun juga itu kita ada resikonya untuk menyedap penyakit-penyakit yang kita tidak harapkan. Yuk kita mulai ya. 1. Bayam. Bayam seringkali orang makan kalau gado-gado itu direbus langsung dimakan sekali aja. Bayam itu karena mengandung banyak zat besi, nitrat. Jadi kalau waktu bayam itu zat besinya tinggi, waktu kita panasin, itu berubah dia punya nitratnya menjadi nitrate. Nitrate menjadi nitrit. Nah nitrit itu akan menjadi memproduksikan karsinogen, yaitu sel kanker. Nah paling bagus kalau kayak bayam gitu, biasanya cuma hanya habis masak, dalam 5 jam kita harus bersihin, rapiin. Jangan diulang lagi, dipanasin. Akan kita bukan sehat lagi, mungkin akan mengedap kanker. Jadi selain bayam ada beberapa macam sayur yang karakternya sama, yaitu mengandung banyak zat-zat yang vitamin, tetapi dia bisa berubah dari nitrate jadi nitrit. Nah nitritnya itu akan menjadi karsinogen. Apa aja sayur-sayur yang mirip dengan bayam yang tidak boleh dipanasin selain bayam tadi? Kedua, seledri. Seledri biasanya kalau orang di luar negeri makannya mentah, digroyoking gitu kayak makan apple. Seledri atau dipotong-potong dicampur dengan salad, enak, garing. Nah, seringkali seledri kita di sini kita masak. Kita masak ulang. Nah, itu juga konsepnya sama. Seledri banyak zat-zatnya yang bagus. Nah, itu konsepnya nitrate and nitrit. Nitrate-nya tinggi, menjadi nitrit, menjadi karsinogen kalau kita panasin terus ya. Seledri harus kalau bisa dimakan mentah. Kalau nggak digrogotin, di jus, dibikin salad. Itu intinya. Next, brokoli. Brokoli kita nggak kepikir. Brokoli seringkali kita tim atau kita kita masakin. Enak banget brokoli rasanya, anti kanker. But kalau di luar negeri, makannya itu juga pakai untuk salad, mentah brokoli. Justru brokoli harus direkomend makannya makin mentah makin bagus. Kalau udah dipanasin, vitaminnya hilang, nutrisinya hilang. Karena karakter brokoli sama kayak bayam sama seledri tadi, yaitu nitrate-nya menjadi nitrit. Nitrit itu menjadi karsinogen. Ya, lobak. Lobak kok bisa? Saya sering kali tuh Pak masak kuah lobak, masak lobak gini-gini. Nah lobak paling baik pun harus dimakannya setengah matang atau mentah. Karena konsepnya sama lagi. Ada nitrate, nitrit menjadi karsinogen. Makanya orang kalau sering kali lobak digodok terus, digodok, udah matang, dipanasin lagi, matang, dipanasin. Udah bukan lobak sehat lagi. Lobaknya udah jadi racun. Ya, next kita lihat beetroot. Beetroot tahu nggak? Buah beet.
Buah bit yang merah-merah itu adalah buah yang banyak sekali vitaminnya dan zatnya. Zat potasiumnya, macam-macam lah dia vitaminnya paling komplit. Karena dia itu kayak haus, rakus multivitaminnya, nutrisinya. Nah, kalau itu dipanasin, tidak bagus. Biasanya, maksudnya dipanasin berulang ya. Kalau sekali diangetin, dipanasin, makan, sehat. Paling bagus juga, habis direbus, dipotong, makan, mentah pun paling bagus. Kasusnya, seringkali kalau di dalam salad, kita potongin beetroot yang mentah, bagus. Kalau enggak yang habis direbus, setengah mateng, atau masih mateng-mateng fresh, kita makan beetroot itu. Enak kok, lembek-lembek, merah-merah begitu. Cuman jangan beetroot itu udah mateng, udah jadi mateng, dipanasin lagi, akan menjadi jelek. Nah, itu juga akan mengganggu kesehatan kita. Salah satu efeknya dari beetroot karena banyak nutrisinya, menjadi kita pencernaannya keganggu. Ya, terus ada lagi jamur. Jamur makanan yang paling sedap, paling enak, paling mewah kalau kita bilang. Anda tahu nggak di dalam jamur itu vitaminnya banyak? Itu banyak sekali vitamin B. Bagus buat kanker, protein tinggi, tidak boleh dipanasin lagi. Kenapa? Karena jamur itu kalau dipanasin nanti bisa ada side effect-nya karena itu banyak probiotik atau bakteri-bakteri yang bagus. Itu kalau dipanasin udah mati, akan kita bisa jadi diarrhea atau perut kembung. Nah, itu salah satu efek dari jamur. Seringkali kita kayak keracunan makan jamur. Nah, itu bisa jadi perutnya kembung-kembung terus. Nah, itu salah satu yang efek sampingannya dari kalau jamur dipanasin berulang-ulang. Ya, next, ayam. Kepikir nggak ayam bisa dipanasin nggak boleh? Hah? Kok bisa? Ya memang. Ayam itu karena penuh dengan protein tinggi. Ayam proteinnya tinggi. Nah, kalau dipanasin-panasin proteinnya jadi hilang. Jadi tidak ada fungsinya lagi. Cuma dagingnya aja. Nah, itu Pak, kalau mau masak ayam paling gampang. Jangan selalu digoreng. Karena vitaminnya hilang. Makanya orang bilang kalau makan ayam gorengan itu nggak bagus. Ayam kalau mau dimasak kuah, atau mau direbus, atau mau dicah, usahakan memaintain dia punya protein tingginya itu preserve dengan low heat, api yang agak kecil. Apalagi kalau kita godok ayam kuah, apinya pakai api kecil aja, jangan terlalu api panas gede-gede gitu ya. Itu rusak, protein punya sel-selnya akan hancur, buat kita udah jadi nggak baik gitu kalau kita makan. Karena protein udah rusak, selnya rusak, ya jadi salah satu kanker punya asal-usulnya. Ya. Sama dengan telur. Kalau ayam banyak protein, telur juga banyak proteinnya tinggi. Nah, kalau telur dipanasin terus-terus, apalagi kita sering makan telur rebus, yang kuningnya itu udah jadi hitam-hitam. Itu rebusnya kelamaan banget. Terlalu mateng. Nah, itu kuning-kuning hitam itu, selain dia tinggi kolesterolnya jelek, menjadikan kanker juga itu karsinogennya. Karena sel telur yang vitamin di kuningnya itu jadi hitam, itu yang vitamin tingginya udah jadi rusak. Yang bagus gimana? Makan telur rebus, boleh kita makan telur rebus, harus dipanasinnya hanya 3/4 mateng. Masih ada telur kuningnya itu masih ada merah-merahnya di dalamnya itu. Kalau itu yang paling sempurna. Kayak gimana? Caranya masak telurnya ya. Kita rebus telur dalam air, api dinyalain, nggak usah terlalu gede. 7 menit sampai 8 menit dia sudah mendidih. Diangkat, langsung dicelepin air dingin, air es dingin. Jadi diangkat dari panas, langsung dicelepin di air es dingin. 2 menit, kemudian kita makan itu telur. Kita belek, kita pecahin, dalamnya masih setengah mateng atau 3/4 mateng. Nah, itu telur kalau kita makan, telur kuning dan putih kombinasi, itu akan menghasilkan nutrisi yang paling tinggi, kolesterol yang paling rendah. Orang bilang makan telur kolesterol tinggi. Kalau makan telur yang 3/4 mateng ini telur sehat. Setiap hari pun boleh makan. Nggak akan naikin kita punya kolesterol. Kenapa? Karena di dalam telur yang 3/4 mateng itu adalah HDL, LDL. Kan telur ada HDL kolesterolnya ya. HDL itu kolesterol yang baik. LDL kolesterol yang jelek. Kalau telur yang sudah terlalu mateng, kuningnya, itu LDL-nya tinggi. Kalau telur yang masih 3/4 mateng,
dengan itu telur ada kandungan omega 3-nya, itu LDL-nya rendah, HDL-nya tinggi. Jadi yang bagusnya banyak. Berarti kita apa? Makan telur kolesterolnya nggak tinggi. Kolesterolnya bagus untuk semacam kayak omega 3 untuk badan kita. Proteinnya tinggi. Nah itu menjadi telur sehat. Ada research di Amerika. Ada orang umur 70 tahun, setiap hari makan 3 telur. Selama 6 bulan dia makan telur, dia tadinya kolesterolnya 420. Dengan dia makan telur setiap hari 3 telur loh. Ini memang lagi eksperimen ya. Dari University of Kansas kalau nggak salah. Nah, dia makan telur selama 6 bulan. Setiap minggu dicek darahnya sama profesor-profesor di eksperimen. Tahu apa yang terjadi? 6 bulan kemudian, malah dia punya kolesterol dari 400-an, turun menjadi tinggal 150. Lah, kok bisa? Nah, ternyata yang dia makan telur itu bukan telur putih tok. Telur putih dan kuning yang dimasak setengah matang sampai 3/4 matang. 1 hari 3 telur. Dan itu malah menurunkan kolesterol, menurunkan asam uratnya, menurunkan trigliseridanya. Itu hebat. Cuman kalau kita sekarang di posisi udah umur sekian, lebih bagus jangan kayak gila itu makan 3 telur sehari. Makanlah 1 telur, atau telur masih komplit ya, putih dan kuningnya 3/4 matang, jangan terlalu matang. At the same time, jangan dipanasin ulang, jangan digodok ulang. Telur itu sekali makan, prinsipnya seminggu 3 telur dah, 4 telur dah, putih kuning kombinasi selalu makan. Pasti sehat, tidak naikin kolesterol Anda. Ini saya berani ngomong begitu karena saya sendiri sudah praktekkan makan 3 telur seminggu sampai 4 telur seminggu, putih kuning bersatu, cara masaknya 3/4 matang, atau kalau mau camu apapun jangan sampai terlalu gosong, prinsipnya gitu. Kondisi 3/4 lah maksudnya ya. Nah itu akan jadi sehat. Oke? Nah kentang. Kentang itu mengandung vitamin B6, kalium, vitamin C juga tinggi. Nah, di kentang itu ada orang seringkali kentang sering direbus ulang, rebus ulang. Nah, itu juga nggak bagus. Kasusnya, kentang kayak gimana yang sering direbus ulang? Kalau kita makan siomay. Siomay itu kan udah matang, direbus lagi. Itu bisa mengeluarkan namanya ada zat yang namanya Clostridium botulinum. Apa itu kata-kata? Yaitu keracunan serius. Jadi kalau kita makan yang racun-racun yang kentang yang dipanasin ulang-ulang begitu, lambat daya tubuh kita udah lemah, kita bisa keracunan serius, itu bisa muncur-muncur, bisa kayak orang keracunan makan lah prinsipnya gitu. Jadi kentang itu semestinya penuh dengan gizi, penuh dengan zat bagus, cuman kalau kelamaan dipanasin terus, digodok-godok terus atau dipanas ulang akan menjadi racun buat kita. Nah, terakhir, nasi. Loh, kok kita nasi nggak boleh panas ulang? Berat, kita tahu nggak? Nasi kalau udah habis kita makan, sisanya itu kita diemin, itu pasti dikeroyokin, namanya banyak spora di dalamnya. Nasi itu. Nah, dengan banyak spora kita pikir, oke, panasin lagi deh, supaya matiin sporanya. Itu salah, nggak bener. Karena spora itu nggak bisa dimatiin dengan panas ulang. Nasi dipanasin 2 kali, itu dia punya zat-zatnya akan menjadi racun juga buat kita. Malahnya orang bilang, kalau makan nasi, dipanasin ulang punya nasi, itu malah jadi kencing manis kita tinggi. Nah, kita nggak sadar tuh. Itu benar. Karena nasi punya vitamin, dia punya nutrisinya kan bagus. Banyak karbonya. Nah, karbo itu nggak boleh dipanas ulang, akan menjadi racun. Makanya ini hari kalau nasi gimana? Ya udah sekali makan paling bagus. Kalau sampai mau dipanasin ulang, lebih baik jangan. Jadi nasi itu habis kita sisa makan, kita tutupin aja di wadah yang tertutup. Supaya spora tidak masuk, tidak timbul. Nah, at the same time, nanti waktu kita mau makan, ya nasi yang sama itu kita makan ulang. Jangan dipanasin lagi. Nah, itu lebih aman. Kalau sampai perlu dipanasin, nasi yang sisa itu kita tim aja sebentar. Di dalam air uap yang ini, kita timin sebentar, 5 menit, 10 menit, langsung kita udah boleh makan. Jadi panasinnya skala tidak langsung, pakai tim aja gitu loh. Nah, itu yang benar. Nah, kalau kita terus nasi berhari-hari dipanas ulang, malah jadi penyakit, bukan sehat lagi.
Ya, nah saya rasa konklusinya berarti kita ada 10 macam sayur dan makanan yang tidak direkomendkan untuk dipanasin ulang. Apabila dipanas ulang tidak benefit buat kita, badan kita malah menjadi sakit. Jadi paling aman ya harus makanan setiap kali makan yang mentah paling bagus. Kalau nggak bisa mentah, dimasak sekali tok. Dalam habis sekali makan, udah jangan dipanasin lagi, udah jangan disimpan lagi. Kalau sampai perlu disimpan, hanya boleh makin sekali lagi dipanasin, cuman dasarnya mesti ditim aja. Jangan dicah lagi atau digoreng lagi. Itu bahaya buat nutrisinya sendiri menjadi berubah. Zat-zatnya itu menjadi racun buat badan kita. Sekian saya rasa cukup. Ini kurang lebih untuk kita pendidikan aja. Tambah info-info aja. Apabila Anda suka video ini, ayo kasih banyak jempol kepada kami. Sekaligus juga klik subscribe di sini. Tambah lagi, kalau bisa di-share kepada teman-teman, paling bagus ya. Belajar bersama kami, sehat bersama kami. Good in, good out. Sampai jumpa.